أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا Sadaqallahul azim. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya Surat An-Nisa, ayatnya 166 dan ayat 167. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami berada di Masjid An-Nur bersama ibu-ibu para pecinta BCA di Kota Baru Driorejo Gresik untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Qur'anul Karim. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan Allah mentakdirkan kita bisa senantiasa beristiqomah untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini menurunkan rahmatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan Allah menghindarkan kita semuanya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kita melakukan perbuatan yang baik Allah merahmati kita. Mudah-mudahan dengan kita memohon ampunan dan melaksanakan amal-amal yang baik, amal-amal yang buruk kita diampunkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara kita bertaubat, beristighfar, banyak membaca sholawat, membaca tasbih, mudah-mudahan kita terjauh dari langkah-langkah setan. Amin ya rabbal alamin. Doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin.
Kajian kita di surat keempat namanya An-Nisa ayat 166. Walaupun orang Yahudi itu mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan tidak mau menjadi saksi atas kebenarannya, namun Allah menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat 17 Ramadan, Bu? Ingat? Namanya Al-Quran diturunkan berapa surat, Bu? 114. Berapa juz, Bu? 30. Isinya masih ingat Asimki? Tentang akidah, syariah, ibadah, muamalah, kisah-kisah, dan ilmu. Jadi ingat bahwa di bulan suci Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Betapa mulianya bulan Ramadan dipilih sebagai bulan Al-Quran. Makanya panjenengan jangan sampai lupa. Kalau 17 rakaat apa, Bu? 17 rakaat salat, ya, jangan sampai lupa. Ingat STW, Bu. Salat tepat waktu kok sudah tua. Wes, ini amal yang utama. Ya, STW itu amal yang utama dan termasuk BW. Apa BW, Bu? Birrul walidain, berbuat baik pada ayah dan ibu, berbuat baik pada ustadz-ustadzah kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kita doakan mereka. Ya, begitu. Terus apa yang amal yang terbaik ketiga? Apa, Bu? Jihad fi sabilillah, ya, dengan harta benda, ya, Bu, dengan ilmu panjenengan. Tadi lo infak tadi lo, Bu, ada yang diam-diam, ada yang rame-rame kelihatan, diumumkan infak dari ibu ini. Mudah-mudahan keluarga besarnya sakinah mawaddah warohmah, kemudian didoakan dengan suratul Fatihah. Amal dari ibu ini, hamba Allah, untuk yang meninggal ini didoakan Al-Fatihah, mudah-mudahan diberi pengampunan oleh Allah. Ini luar biasa, Bu. Ada yang diam-diam, ada yang kelihatan, ya, ada yang waktu siang, ada waktu pagi, ada sore, ada waktu malam. Ini juga infak harus dilakukan. Ini dahsyat sekali, Bu, infak ini. Makanya infak ini, ya, namanya ZIS. Masih ingat, Bu? Zakat, infak, sodakoh itu adalah tanda-tandanya orang-orang yang beriman takwa. Nanti panjenengan lihat di surat Ali Imran ayat 132 sampai ayat 136. Allah memperkuat lagi kesaksiannya dengan menyatakan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya yang belum pernah diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan kaum mukminin dengan rangkaian dan susunan kata-katanya yang indah, bukan prosa, bukan puisi, berisi ilmu dan hikmah yang padat. Nah, ini, Bu, kalau sampean lihat susunannya Al-Quran, kalau nun ya nun nun nun, n semua, kalau m ya m semua, kalau a ya a semua. Ini tidak bisa ditiru oleh siapapun, Bu. Jadi luar biasa mukjizat Al-Quran ini, ya, tidak mungkin ditiru oleh siapapun yang sanggup menghadapi tantangan zaman kapan saja dan di mana saja.
mengandung aspek-aspek ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, yaitu kitab Al-Quran ini, surat Al-An'am ayat 38. Jadi Masya Allah lengkap ya. Jadi untuk menyempurnakan Islam kita, iman kita, ihsan kita, hendaknya kita bersahabat dengan Al-Quran dengan cara berapa Bu? M5. Masih ingat M5? Ya, membaca, menghafal, melihat maknanya, mengamalkan isinya, dan mendakwahkannya. Jadi hari ini kita melalui Masjid An-Nur di Kota Baru Ndriorjo ini kita sedang berdakwah nanti supaya Al-Quran ini bisa tersebar di seluruh dunia ini. Maksudnya dalam Al-Quran telah ada pokok-pokok ajaran agama, norma-norma, hikmah-hikmah, dan tuntunan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya. Sampean pengen bahagia enggak Bu? Bu, pengen bahagia? Coba bilang, aku bahagia. Bisa? Aku bahagia, suamiku bahagia, anakku bahagia. Bilang gitu aja Bu. Mau Bu? Nah, sampean bilang bahagia ya ditambahi. Bagaimana kalau bahagia itu dibuat doa? Ya Allah bahagiakan kami. Kalau doakan suaminya ya Allah bahagiakan suami kami. Ya Allah bahagiakan anak-anak kami. Ya Allah bahagiakan muslimin muslimat. Loh. Kalau minta bahagia dikasih apa Bu? Ya dikasih bahagia. Ya, jadi sesuai dengan permintaannya. Al-Quran mengandung berita-berita yang goib tentang masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Loh Bu, berita-berita zaman dahulu ada dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, lengkap kap. Masa sekarang ya, masa sekarang ini ya, nama perilaku ya, orangnya beda tapi perilaku manusia juga seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang hatinya sehat dan ada hatinya yang mati, ada hatinya sakit. Itu ada semua dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah tahu ya pilihlah hati yang sehat, jangan malah milih hati yang mati, hati yang sakit. Kira-kira sampean pilih yang sehat apa mati apa sakit Bu? Ya pilih sehat dan kuat ya, jadi tongseng ya, kuat sekali ya. Ya, jadi kalau sebagai ibu hatinya kuat, luar biasa ya, tidak tertandingi ya, kokoh, tidak tersaingi. Ngono Bu, kayak apa? Semen gresik. Ya, kokoh, tidak tertandingi ya, makanya butuh semen ya, supaya nanti waktu ada goyang-goyang. Apa Bu goyang-goyang kemarin? Lindu apa rindu? Nah, lindu itu bahasa Jawanya, kalau L-nya diganti R menjadi rindu. Jadi dengan goyang-goyang itu untuk memanggil rindu. Akhirnya banyak orang yang nyebut Allah, tolong. Nah, dengan lindu akhirnya ingat Allah, akhirnya sekarang jadi rindu. Bu, rindu itu apa toh Bu? Bu, rindu itu apa? Ingin selalu bertemu
ingat, terus mau makan ingat Allah, mau ngaji ingat Allah, ada lindu ingat Allah, di apartemen yang tinggi ingat Allah, di kamar mandi ingat Allah, pokoknya ingat Allah terus. Nah itulah buahnya lindu, akhirnya jadi rindu gitu loh Bu. Tapi ya jangan terus-terusan. Ada yang kemarin ngomong, "Hei lindu, kamu ngapain? Aku sedang mengaji, aku sedang belajar. Ayo kono neng dolan sing adoh kono." Mana lindune terus menang. Itu hari apa toh Bu? Hari Jumat toh? Tanggal 22 ya Bu. Di bulan Maret tahunnya 2024 ya ada lindu, mudah-mudahan itu menjadi rindu. Rindu kepada Allah, rindu kepada Islam, rindu kepada Rasul, yang akhirnya kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang baik nantinya. Barang siapa dengan tekun mempelajari Al-Quran akan bertambah yakin atas kebenarannya dan sanggup pula menjadi saksi. Para malaikat pun, terutama malaikat Jibril alaihi salam yang jadi perantara dalam turunnya Al-Quran itu untuk menjadi saksi atas kebenarannya. Sebenarnya cukup dengan kesaksian dari Allah, sebab tidak ada yang lebih benar dan terpercaya daripada kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 167, sesungguhnya orang-orang yang masih tetap dalam kekafiran setelah datang petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan selalu menghalang-halangi orang supaya jangan percaya kepadanya dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya, seperti yang selalu dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah dan orang-orang kafir Mekah. Telah dinyatakan oleh Allah bahwa mereka itu sesat dari jalan yang benar dan sulit bagi mereka untuk kembali kepada kebenaran ya Bu. Jadi orang mana saja Bu, baik orang Mekah, baik orang Madinah, kalau dia itu gak manut sama Allah dan Rasulnya juga jadi orang jelek. Apalagi orang Indonesia, sudah jauh rumahnya dari Makkah, dari Madinah. Kalau sampean haji dan umroh kemana Bu? Ke Makkah, Madinah, apa Bu? Bu? Makkah, Madinah. Apalagi Bu? Bu? Minta maaf atau memaafkan. Apalagi Bu? Bu? Apa Bu? Minta apa Bu? Mandiri. Wis terserah lah sampean, pokoknya pokoknya sing apik. Ojo sing elek kok, meong anak kucing meong ibu kucing meong anjene ngajine isune meong ya meong, masya bapak kucing, anak kucing, mbah kucing, semuanya ya meong. Namanya kemarin saya tanya, kucing itu kok lucu ya? Nah ternyata ku itu aku, ci itu cinta, ang itu ngaji. Ngajine kucing ya meong. Nek sampean ya aja meong. Iki cek jam piro ya? Ojo bukone mari adzan maghrib nanti, aja meong. Nah itu contoh Bu. Jadi lucu namanya kucing itu Bu. Memang tepat apa yang diterangkan Allah mengenai orang-orang Yahudi itu, karena mereka sudah seharusnya percaya kepada seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, apalagi mereka telah mengenal beliau dalam kitab mereka sendiri. Ada kitab Bu, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil,
ada kitab Al-Quran. Di dalam kitab-kitab itu mereka sudah dikenalkan bahwa nanti di akhir zaman ada nabi yang akan turun, yaitu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Lihat Bu nanti di surat 61 ayatnya ayat 6. Tetapi mereka tetap ingkar dan selalu mengadakan kebohongan dan tuduhan-tuduhan palsu terhadap beliau dan terhadap Al-Quran yang dibawanya, agar manusia jangan beriman. Iki lho Bu, jadi pokal gawene setan manusia dan setan jin itu begitu Bu, agar umat ini tidak cinta sama Al-Quran, ditakut-takuti. Kalau kamu dekat-dekat Al-Quran nanti kamu jadi orang gila. Kalau kamu dekat-dekat dengan Al-Quran nanti kamu jadi orang yang mentala. Seperti itu adalah anggapan-anggapan yang jahiliyah ya, yang jelek, yang harus kita tundukkan. Kalau orang itu semakin dekat dengan Al-Quran ya semakin baik. Wong Al-Quran itu kitab suci. Kalau kita berdekatan ya, ucap hati pikir kita jadi suci. Suci atau apa Bu? Fitri. Idul apa Bu? Idul Fitri. Kembali ke suci. Surat 30 sekarang tanggal berapa Bu? 30. Nanti lihat di surat 30 ayatnya 30 sampai 60. Pas ya Bu ya. Ya, memang dipaskan Bu. Jadi besok ngaji lagi tanggal 31 ya. Di antara tuduhan-tuduhan yang mereka kemukakan itu ialah kalau benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, itu seorang rasul, mengapa tidak diturunkan kepadanya sebuah kitab yang lengkap sekaligus sebagaimana kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Inilah orang Kak genah Bu ya, minta Al-Quran itu diturunkan langsung semuanya. Kira-kira mampu enggak Bu orang itu langsung menerima kitab Al-Quran 114 surat 6.236 ayat cara langsung? Ya tidak mampu menerimanya yang namanya itu. Makanya diperlukan apa Bu? Tahap. Bahasanya apa Bu? Tobakon an tobakok, surat 84 ayat 19. Semua harus bertahap. Ada sekolah TK, ada sekolah SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi ya, ada bayi, ada kanak-kanak, ada remaja, ada dewasa, dan ada tua. Itulah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Dengan berbohong mereka berkata Allah telah menyebutkan dalam Taurat bahwa syariat Nabi Musa alaihissalam tidak akan diganti dan tidak akan dihapus sampai hari kiamat. Ini loh pengakuan-pengakuan yang tidak masuk akal ya, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak bertanggung jawab. Ini jangan sampai umat ini ikut-ikutan ya. 1001 alasan mereka kemukakan untuk menolak kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan kitab Al-Quran. Tetapi semua alasan itu hanya dibuat-buat dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh sebab itu amat tepatlah bila mereka dicap oleh Allah sebagai orang yang jauh sekali tersesat dari jalan yang lurus. Berarti kalau tersesat dari jalan yang lurus namanya jalan apa Bu? Jalan yang sesat, jalan yang buntu. Jangan sampai ikut-ikutan ya Bu. Ikutlah jalan yang lurus, jangan ikuti jalan-jalan yang tersesat. Lihat nanti Bu di surat ke-1 namanya Al-Fatihah Bu, 1 sampai 7. 1, 7 itu berapa Bu? 17 ya Bu. Ya, Al-Quran diturunkan di tanggal 17 bulan Ramadan, dan 17 rakaat jangan lupa sholatnya diperbaiki.
Yang sudah bisa sholat khusyuk, sholat daim, ya dipertahankan. Yang sholatnya masih malas-malas, ditobati. Jangan sampai sholat sambil mikir blonjo, sholat mikir tuku klambi, sholat sampai lali rokaate. Lagi bahaya. Sholat kok ambek mikir-mikir lah, ngono iku namanya godaan setan. Ya Bu, hati-hati, orang yang sholat aja diganggu, orang yang ngaji aja diganggu, apalagi ya tidak mau ngaji, apalagi tidak mau sholat, malah jadi temane setan. Lihat Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20, temannya setan. Kita ikuti jalan yang lurus. Surat 58 11 21 sampai 22. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh kaum muslimin muslimat yang sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya rahmatnya, ampunannya, dan mudah-mudahan keluarga besar kita dan juga seluruh kaum muslimin kaum muslimat dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa dilihat di surat ketiga ayatnya ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat hidupnya husnul, yaitu hidupnya baik. Ali Imran 102 sampai 200, dan wafatnya kelak mudah-mudahan husnul khotimah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bil ta'atillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, seluruh guru-guru kami dan keluarga besar, para pecinta Masjid An-Nur di Kota Baru Ndiorjo ini yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, sahabat-sahabat kami, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid semua yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, serta seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.